adik-adik. Hari ini kita akan membahas tentang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Salah satu hak sebagai warga negara adalah berpartisipasi secara langsung dalam pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Pelaksanaan pemilihan harus dilandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tahukah kamu apa yang dimaksud ke-6 asas tersebut? Asas langsung berarti setiap pemilih memberikan suaranya secara langsung tanpa perantara. Umum berarti semua warga negara yang memenuhi syarat berhak ikut pemilihan itu. Bebas berarti tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam menggunakan haknya. Rahasia berarti setiap pemilih tidak akan diketahui tentang siapa yang dipilihnya. Jujur berarti semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu itu harus bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adil berarti semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu akan mendapatkan perilaku yang sama dan terbebas dari tindakan curang dari pihak manapun. Dalam prosesnya, pemilihan umum diadakan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat tingkat pusat, provinsi, dan daerah. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan presiden dan wakil presiden yang semula dilakukan oleh MPR disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat. Yang kemudian, pada tahun 2007, pemilihan kepala daerah juga dimasukkan sebagai pemilu yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Penyelenggaraan pemilu disebut dengan Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Peserta pemilu terdiri dari beberapa partai politik dan perseorangan calon anggota DPD untuk memperebutkan beberapa kursi yang ada. Penetapan jumlah kursi anggota DPR untuk anggota DPR di setiap provinsi ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk dengan memperhatikan perimbangan yang wajar. Jumlah kursi anggota DPRD provinsi ditetapkan sekurang-kurangnya 35 kursi dan sebanyak-banyaknya 100 kursi. Jumlah kursi anggota DPRD kabupaten kota ditetapkan sekurang-kurangnya 20 kursi dan sebanyak-banyaknya 45 kursi. Jumlah anggota DPD untuk setiap provinsinya ditetapkan 4 orang. Selain itu, ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan DPRD kota. Persyaratannya yaitu warga negara Republik Indonesia yang berumur 21 tahun atau lebih, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia, berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi masanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam G30 SPKI atau organisasi terlarang lainnya. Tidak sedang dicabut hak pilihnya, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter yang berkompeten terdaftar sebagai pemilih. Sebelum dilakukan pemilihan, para calon anggota DPR dan DPRD serta calon presiden dan wakil presiden melakukan kegiatan kampanye. Kampanye pemilihan umum adalah kegiatan peserta pemilu atau calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan programnya. Proses pemilu sering juga disebut dengan pemungutan suara
yang dilakukan secara serentak mulai dari hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara bagi pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota untuk semua daerah pemilihan ditetapkan oleh KPU. Setelah pemungutan suara dilakukan, selanjutnya dilakukan perhitungan suara di setiap tempat pemungutan suara, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Demikian materi kali ini. Sebelum menutupnya, kita simpulkan secara bersama-sama ya. Pemilu adalah bentuk pemilihan hak bagi warga negara Indonesia yang bertujuan memilih anggota DPR atau DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, dan memilih presiden serta wakilnya. Nah, materi pemilihan umum untuk hari ini mudah kan? Banyak sekali proses pemilihan umum yang ada. Agar lebih jelas, kalian bisa cari tahu sendiri ya teman-teman. Siapa bilang belajar pendidikan kewarganegaraan itu susah? Sampai berjumpa di materi berikutnya.